الله وما أنا من Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan pagi hari ini kita kembali diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu, di mana tujuan kita mempelajari ilmu di sini adalah untuk menambah keimanan kita dan juga menambah pengetahuan kita yang dapat memberikan kita kemudahan untuk beramal soleh dan menjauhkan diri dari setiap apa yang Allah dan Rasulnya larang. Untuk kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan saking kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani, masih berada dalam pembahasan tentang bersuci. Kita telah masuk pembahasan bagaimanakah membersihkan najis dan apa saja yang termasuk najis. Kesempatan terakhir kita lihat tentang cuka dan khamar. Ya, cuka dan khamar. Di mana kesimpulannya para ulama berselisih pendapat tentang khamar itu najis ataukah suci. Kalau kita lihat dari pembahasan yang ada, ya, dan dari berbagai macam dalil, kesimpulannya khamar itu suci namun tetap dihukumi haram. Nah, kali ini kita lihat hadis yang berikutnya, yaitu dari sahabat Anas bin Malik pula, sama ini membicarakan tentang keledai piaraan, apakah suci ataukah najis. Kita lihat hadis nomor 2 dalam bab ini, ya, monggo dibaca. Wa anhu qala lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talha fanada inna Allaha wa rasulahu baik yanhayanikum an luhumil umuril ahliyati fa innaha rijsun, muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika terjadi perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Talha untuk berseru, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai jinak atau piaraan karena dia najis, muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika perang Khaybar. Perang Khaybar itu terjadi pada akhir bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Ya, tahun 7 Hijriah. Nah, ketika perang Khaybar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kepada Abu Talha untuk mengatakan pada orang-orang, fanada, untuk memanggil orang-orang, menyeru orang-orang ketika itu, innallaha wa rasulahu, sungguh Allah dan Rasulnya, yanhayanikum, melarang kalian
an humil humuril ahliyati, untuk memakan daging keledai piaraan. Ini bukan keledai liar, namun keledai piaraan. Fa innaha rijsun, karena keledai piaraan itu rijsun, itu najis. Karena keledai piaraan itu rijsun, itu najis. Hadis ini kata Ibnu Hajar muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka kita lihat beberapa kesimpulan dari hadis ini, yaitu dari hadis Anas bin Malik. Ini membicarakan tentang keledai piaraan. Berarti keledai itu sebenarnya ada dua macam, ada keledai piaraan, ada keledai liar. Kalau kita simpulkan yang pertama, keledai piaraan itu hukumnya haram untuk dimakan. Keledai piaraan itu hukumnya haram untuk dimakan. Karena di dalam dalil sini sebut ya, yanhayanikum, melarang kalian. Dan juga dikatakan di sini fa innaha rijsun, karena keledai piaraan itu najis. Kalau najis itu berarti haram untuk dimakan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan pelajaran segala sesuatu yang najis haram untuk dimakan. Segala sesuatu yang najis haram untuk dimakan. Kalau haram untuk dimakan ya berarti haram untuk dijadikan obat, haram untuk diperjualbelikan. Ini jelas. Jadi nggak ada misalnya ada kotoran-kotoran yang najis. Ingat ya, kotoran itu ada yang najis, ada yang suci. Kalau kotoran saking hewan yang halal dimakan, kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, ya ini kan hewan yang halal dimakan, maka kotorannya itu suci. Ini bukan pembahasan halal, namun pembahasan suci ataukah najis. Ini masuk dalam pembahasan suci. Jadi hukumnya itu suci. Artinya kalau suci ya boleh disentuh, boleh diapa-apain, boleh dijadikan pupuk, boleh diperjualbelikan. Namun kalau saking kotoran yang hewannya itu haram untuk dimakan, maka kotorannya itu dihukumi najis. Seperti apa contohnya? Ya, kotoran anjing, kotoran babi, apalagi kotoran manusia juga masuk. Nah, itu juga dihukumi najis. Maka tidak boleh diperjualbelikan. Jadi nggak ada jual beli tinja, itu nggak ada. Ya, jual beli tinja itu nggak ada. Itu bukan suatu yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan karena sudah dihukumi najis. Maka kaidahnya tadi, segala sesuatu yang najis dihukumi haram. Jadi kalau sudah dihukumi najis, tidak boleh juga dijadikan obat. Ya, maka asalnya kencing manusia itu tidak boleh dijadikan obat. Jadi pengobatan-pengobatan alternatif ada yang suruh meminum kencingnya sendiri, ya ini pengobatan yang baiknya tidak diikuti. Ini pengobatan alternatif yang keliru, karena berobat dengan sesuatu yang najis artinya berobat dengan sesuatu yang haram. Seperti itu tidak dibolehkan. Karena najis, kalau dikatakan najis ya kita diperintahkan untuk menjauhi. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, kadang ketika menjelaskan hukum kita mengumumkan hukum tadi dengan suara keras. Ya, jadi bukan pelan-pelan di sini. Karena tadi Rasulullah SAW itu katakan yunadi, ngomongkan pada orang-orang, beritahukan pada orang-orang. Kalau kalimat yunadi ini dalam bahasa Arab itu teriak-teriak. Jadi boleh menyampaikan hukum itu dengan suara yang keras. Kemudian tadi dalam penyampaian hukum keledai piaraan tadi, Rasulullah SAW suruh siapa tadi? Abu Thalha, suruh ada Abu Thalha untuk menyampaikan pada orang-orang. Berarti kita dapat faedah lagi yang berikutnya, boleh dalam menyampaikan ilmu
menggunakan wakil. Jadi nggak langsung gurunya, kiainya itu turun, dia menggunakan wakil saja yang sudah diserahkan, yang diamanahi untuk menyampaikan ilmu itu boleh. Maka ilmu dari Rasulullah SAW itu demikian juga, itu diwakilkan pada ulama setelahnya untuk disampaikan pada orang-orang. Jadi tidak Rasul SAW langsung, disampaikan pada para sahabat. Para sahabat punya murid-murid, yaitu para tabi'in. Para tabi'in punya murid-murid, yaitu tabi'ut tabi'in. Sampai pada penulis-penulis kitab hadis, sampai kepada kita ilmu-ilmu hadis yang ada. Kemudian hadis ini juga menunjukkan faedah boleh menggunakan penerjemah. Boleh menggunakan penerjemah. Tiang Arab misalnya datang ke Indonesia ingin menyampaikan nasihat-nasihat kepada warga yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia, dia menggunakan penerjemah. Ada yang mewakili untuk menerjemahkan bahasanya. Kemudian faedah yang lainnya lagi, lihat di sini suaranya keras berarti ketika menyampaikan kepada jamaah. Berarti boleh menggunakan pengeras suara atau tidak? Boleh. Ini jadi dalil boleh menggunakan pengeras suara. Jadi ini bukan suatu yang bid'ah, bukan suatu yang tercela. Masih boleh menggunakan pengeras suara, walaupun pengeras suara bentuknya mic-nya itu tidak ada di zaman Rasul. Namun latar belakang penggunaannya sudah ada. Yang penting kan suaranya keras, bisa sampai pada jamaah, bisa sampai pada orang-orang yang di belakang. Kalau kita menggunakan alat bantu seperti mikrofon, ada speakernya, itu berarti boleh. Itu cuma sarana. Sarana itu masih lebih dimudahkan daripada kita sarana itu masih lebih dimudahkan, dilonggarkan, tidak diperketat. Karena ini cuma sarana saja. Yang penting kajiannya itu disampaikan sampai pada para jamaah. Nah, kemudian hadis ini menunjukkan hukum asal larangan itu haram. Kalau di sini Rasul katakan kami melarang bagi kalian. Kalau ada kata larangan, melarang, maka hukum asalnya itu haram. Kata melarang, hukum asalnya itu haram. Rasulullah SAW melarang titik. Ada perbuatan ini, perbuatan itu, maka hukum asalnya itu haram. Sampai nanti ada dalil yang memalingkan dari hukum haram tadi, akhirnya turun jadi makruh. Ya, sampai ada dalil yang memalingkan sampai turun hukumnya jadi makruh. Kemudian hadis ini menunjukkan seluruh badan atau tubuh dari keledai itu najis. Seluruh badan atau tubuh dari keledai itu najis. Lalu di sini disebutkan tentang sahabat Abu Thalhah. Perlu dipahami bahwasanya Abu Thalhah ini adalah seorang sahabat yang waktu itu masuk Islamnya itu sebagai mahar ketika menikahi Ummu Sulaim atau Rumaisah. Ketika menikahi Ummu Sulaim atau Rumaisah itu diminta maharnya, pokoknya maharmu adalah kamu masuk Islam. Suruh maharnya nggak mahal-mahal. Ya, namun karena Abu Thalhah itu belum masuk Islam ketika itu, diminta untuk masuk Islam kalau ingin menikahi Ummu Sulaim. Maka ketika itu dia masuk Islam, dan banyak cerita-cerita unik yang berasal dari Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Di antaranya terutama untuk istrinya Ummu Sulaim atau Rumaisah itu adalah wanita yang sabar sekali. Ketika putranya itu sakit, ditinggal pergi oleh Abu Thalhah kerja, ya. Ketika ditinggal pergi, putranya tersebut meninggal dunia. Ketika putranya itu meninggal dunia, dia sabar. Proses penguburannya segera dikuburkan. Saking menghormati dan tidak ingin membuat sedih suaminya, dia tidak memberitahukan. Ketika suaminya itu pulang, dia layani suaminya dengan baik. Kemudian suaminya tanya, gimana anak kita sekarang? Alhamdulillah sudah dalam keadaan tenang.
Alhamdulillah sudah dalam keadaan tenang. Padahal tadi apa? Wis mati loh ini. Tapi betul nggak kalimatnya? Tenang nggak? Ya tenang kan? Betul kalimatnya, nggak dia buat-buat juga. Bagaimana anakmu sekarang? Ini dia jawab, alhamdulillah dalam keadaan tenang. Ini sebenarnya diistilahkan dalam istilah para ulama disebut tauriyah. Tauriyah itu dia omongkan, kita dengarnya itu benar. Namun sebenarnya maksudnya bukan seperti itu. Dia omongkan itu benar, namun maksudnya tidak seperti itu. Maka ada bentuk ini kalau dalam satu kondisi terpaksa itu mengungkapkan sesuatu tidak sesuai kenyataan, ya, alias bohong. Ada bohong yang ini dibolehkan namun darurat. Para ulama itu katakan ini dibolehkan namun baiknya pakai kalimat tauriyah. Orang lain itu dengar itu semua nilai oh benar. Namun yang dimaksud bukan seperti itu. Tadi kan ditanya, bagaimana keadaan kita sekarang? Alhamdulillah dalam keadaan tenang. Benar gak tenang? Ya benar. Namun maksudnya kan bukan tenang seperti yang dia anggap, oleh Abu Thalha anggap. Maka ketika itu Abu Thalha dilayani oleh istrinya itu dengan baik. Ya, istrinya melayani suaminya ketika itu diberikan makan malam. Ini belum ngomong loh, ini anaknya mati. Ya, diberikan makan malam, sudah kenyang sudah. Terus habis itu dilayani oleh malam itu bercinta lagi dengan istrinya. Seperti diceritakan itu seperti malam pengantin pertama. Diceritakan seperti malam pengantin pertama. Kemudian sudah selesai, sudah puas Abu Thalha, baru istrinya itu ngomong. Diberitahu, bagaimana kalau Mas ada barang titipan? Itu yang punya itu ngambil. Kamu bolehkan nggak? Ini yang punya itu ngambil barang titipan tersebut. Jawabannya apa? Ya boleh. Anak kita itu titipan dari Allah, sudah diambil oleh Allah. Kira-kira bapak ketika sudah diberitahu kayak gitu, tadi senang-senangi itu loh. Terima nggak? Namun pelajaran penting lihat ini, istri yang baik itu ketika keadaan sulit pun tetap bisa menghibur suaminya. Mau suaminya capek kerja, punya pikiran berat, coba Ummu Sulaim masih tetap nggak buat bebannya tambah berat. Dia hibur ketika itu, ya. Kalau mungkin sebagian wanita nambah lagi pikiran lagi, ya. Sudah tugas kantor berat, nanti pulang lagi ada macam-macam lagi, ada tagihan ini, tagihan itu, diomongkan langsung. Wah, itu tambah marah lagi itu. Pikirnya tambah berat lagi. Mas, ini utang ini belum dibayar, Mas. Mas, ini ada masalah lagi anak di sekolah kayak gini. Mas, ini kayak gini-gini terus. Kalau ini dia buat adem sekali loh ini. Ummu Sulaim itu datang, wah dihibur dulu, kayak gitu. Ya, cocok sekali kan? Iya. Beritahu istri kayak gitu, mbok jangan dibebani berat dulu. Saya pulang kerja itu capek-capek, mbok disajikan wedang teh segar-segar gitu. Ya, dilayani yang bagus. Baru nanti kalau sudah selesai baru diomongkan ini kayak gini. Masya Allah seperti itu. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya asalnya seorang istri itu tetap berpenampilan menarik di hadapan suami ketika di rumah dalam kondisi apapun. Ya, dalam kondisi apapun tetap berpenampilan menarik. Bukan nanti ketika mau pergi manten, mau pergi jagong itu baru wah dandannya kayak bidadari surga turun. Namun ketika di rumah baunya sudah apek, ya, sudah bau keringat, sudah nggak memperhatikan apa-apa lagi. Ini lihat Ummu Sulaim dalam kondisi ini saya tetap seperti ya dalam keadaan cantik. Padahal ini kondisi yang seharusnya itu berkabung. Namun bukan maksudnya itu, dia ingin menghibur suaminya biar menerima berita itu dengan tenang. Nah, ketika sudah mendengar berita tadi, ya sama seperti bapak pasti nggak terima. Berita ini disampaikan pada Rasulullah SAW. Cerita ini disampaikan pada Rasulullah SAW. Kok istriku Ummu Sulaim kok seperti ini wahai Rasulullah? Dia nggak cerita-cerita kalau anak itu meninggal dunia. Kalau zaman ini ya gampang sekali SMS kan. Ini SMS pun nggak misalnya. Ini kok nggak ada berita sama sekali. Saya tetap dilayani baik, dilayani seperti malam pengantin pertama. Ya, kemudian baru diberitahu kalau anakku itu meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW tanya, tadi malah gimana? Enak atau enggak?
Masya Allah, Rasulullah itu seperti malam pengantin pertama. Terus Rasulullah SAW itu doakan mudah-mudahan dari malam kalian itu mendapatkan keberkahan. Akhirnya dari situ lahirlah anak. Dari anak itu kemudian punya keturunan, ada 8 orang yang semuanya itu jadi hafiz Al-Quran. Semuanya jadi hafiz Al-Quran. Itu dari satu kesulitan itu malah diganti dengan 8 kebaikan. Maka benarlah innamal usri yusra, di balik kesulitan itu ada kemudahan, dan kemudahannya itu bukan satu. Para ulama itu katakan satu kesulitan itu tidak mungkin mengalahkan banyak kemudahan atau tidak mengalahkan 2 kemudahan. Jadi kesulitan cuma satu, kemudahan itu banyak. Nah, kemudian dari hadis ini juga kita dapat ambil kesimpulan bagaimanakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan murid-muridnya, yaitu para sahabat, dengan baik. Karena setiap hukum diberikan alasan. Para sahabat tanya, ini kenapa najis? Ini kenapa dilarang? Rasulullah SAW katakan itu najis. Maka ini yang disebut oleh para ulama dengan illah. Illah itu alasan. Ya, alasan dilarang seperti ini, itu alasannya ini dan itu. Boleh kalau kita tahu sebabnya, boleh kita sebutkan alasan. Namun ingat, yang namanya hukum kadang kita terima mentah-mentah. Tidak kita tahu alasannya. Ustaz, ini hukum seperti ini bagaimana? Ya langsung dijawab haram. Kenapa haram? Ya Rasulullah SAW itu larang. Sebagai hamba pokoknya manut. Oh, ini dilarang. Oh, berarti saya tidak boleh lakukan. Selesai. Sifat kita cuma sami'na wa ata'na. Nggak ngeyelan, nggak bantah. Wah, kenapa kayak gini, kok masa kayak gini saya dilarang. Nggak mudah bantah. Namun ketika itu disampaikan, ya pokoknya terima dulu. Nah, kemudian kita lihat satu hadis lagi berikutnya. Ini tentang permasalahan air liur hewan. Ya, dibaca hadis dari Amr bin Kharijah. Wa an Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Minna wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifayya akhrajahu Ahmadu wa Tirmidzi wa sahahahu. Dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di Mina sambil beliau berada di atas unta yang dikendarainya. Sedang air liur binatang tersebut mengalir. Air liur apa berarti? Air liur unta ya. Terus mengalir. Sedang air liur binatang tersebut mengalir pada kedua pundakku. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, dan ia mensahihkan hadis ini. Baik. Kita lihat hadis saking Ahmad dan Tirmidzi, dan hadisnya hadis yang sahih dan berbagai macam jalan hadis ini itu kuat sehingga kita bisa menerima hadis ini. Nah, diceritakan bahwa Rasulullah SAW itu pernah berkhutbah di Mina. Rasulullah SAW itu pernah berkhutbah di Mina. Ini berarti ketika musim haji. Ya, karena Mina ini salah satu tempat yang nanti disinggahi untuk manasik haji mulai dari tanggal 10, 11, 12 dan 13 saking bulan Dzulhijjah. Ketika itu Rasulullah SAW khutbah nggak pakai mimbar. Namun Rasulullah SAW itu berkhutbah di atas kendaraan beliau, yaitu di atas tunggangannya. Ketika itu menggunakan unta. Di atas tunggangannya itu ketika itu menggunakan unta. Maka lu'abnya yaitu air liurnya. Ya, lu'abnya yaitu air liurnya, air liur dari unta itu ketika Rasulullah di atas itu jatuh di atas pundakku. Pundak siapa tadi? Amr bin Kharijah. Ini Amr mungkin berada di bawah unta. Unta tadi itu di atasnya itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Nah, air liur itu jatuh terus kena
pada Amr bin Kharijah. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Tirmizi, hadisnya itu sahih. Maka kesimpulannya dari hadis ini, air liur unta kira-kira najis apa suci? Suci. Berarti air liur unta itu suci. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semangat sekali dalam menyampaikan khutbah. Beliau nggak usah pakai tempat-tempat yang bagus, cukup apa di sini tadi? Ya, di unta itu ditunggangi di atas, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah ketika itu, nggak suruh ayo bawa mimbar, ya nggak mesti berkhutbah itu di atas mimbar untuk keadaan ini ketika di Mina. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa ketika di Mina hendaklah seorang khatib atau penanggung jawab haji itu memberikan nasihat-nasihat terkait dengan manasik haji. Dan Bapak perlu pahami, ibadah haji, ibadah umroh itu ibadah yang cuma kita lakukan sekali, bukan berulang seperti sholat. Sehingga mempelajarinya harus benar-benar. Salah nanti malah kena denda, salah nanti malah ada yang disuruh ulang. Sehingga harus ketika masuk dalam ibadah haji, masuk dalam ibadah umroh, itu benar-benar belajar lebih dulu. Oh, ini hukumnya kayak gini. Ya, nggak boleh ikut-ikutan, nggak bisa ikut-ikutan. Wah, saya ikut-ikut teman saja lah nanti ketika haji. Wah, saya mau naik umroh, saya ikut-ikutan teman saja. Ya syukur-syukur kalau temannya bawa ke yang baik. Kalau temannya juga sama-sama nggak tahu, ya. Kalau sama-sama nggak tahu ya sudah, sama-sama keliru. Ya. Maka kalau nggak ada ilmu ketika itu, ya pakai pembimbing yang baik. Nanti ada orang yang bimbing langsung. Oh, ini diarahkan. Ya, Pak Ustadz ini bagaimana caranya? Nanti akan diberitahu. Ya, dan memang sebenarnya ibadah haji dan umroh itu tidak terlalu banyak yang perlu dihafalkan, ya. Dan ibadahnya kalau sudah paham itu nggak terlalu berat. Oh, seperti ini caranya. Namun yang jelas segala sesuatu itu harus butuh ilmu. Nggak boleh ketika masuk dalam suatu ibadah, mau sholat nggak ada ilmu, mau haji nggak ada ilmu, ingin umroh nggak ada ilmu, ingin bayar zakat nggak ada ilmu. Semuanya harus pakai ilmu. Maka selama ya belum tahu ya bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian itu tidak tahu. Kemudian hadis ini menunjukkan khatib itu baiknya berada di tempat yang tinggi. Apa manfaatnya berada di tempat yang tinggi? Manfaatnya yang pertama, suaranya lantang, terdengar oleh semua. Kemudian yang kedua, kalau ada yang mau bertanya, bisa bertanya juga langsung, dilihat ketika itu. Beda kalau ini seperti ini posisinya, sama-sama duduk, ya beda. Mau bertanya diangkat-angkat kepala dulu. Namun kalau khotibnya itu tinggi, ya di mimbar atau tempat yang tinggi, maka kalau ada yang mau bertanya, saya Pak Ustadz mau tanya, kelihatan. Iya, mau tanya apa? Yang pertama tadi suaranya lantang kan jelas. Oh, dia ngomongnya seperti ini, nyampe langsung. Dan waktu itu nggak ada pengeras suara loh. Dulu itu kalau suaranya itu sampai di sini, nanti ada yang neruskan lagi di belakang. Kalau dulu para ulama juga belajar hadis seperti itu. Nanti syekhnya itu bicara di depan, nanti ada yang di belakang tuh dengar, nggak nyampe di belakang, nanti nyampaikan lagi di belakang. Rasulullah SAW bersabda, ini ngomong lagi, wah Rasulullah SAW bersabda, yang belakang lagi nggak nyampe lagi ngomong lagi. Suaranya disampaikan ke belakang. Alhamdulillah sekarang sudah ada pengeras suara. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bolehnya berkhutbah di atas hewan tunggangan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan Rasulullah SAW itu tawadhu. Ya, Rasulullah SAW itu tawadhu, rendah diri, tidak sombong. Artinya beliau walaupun posisinya itu tinggi, kedudukan beliau itu tinggi, tetap nggak suruh yang lainnya atau jamaahnya atau sahabatnya, ayo saya mau berkhutbah kalau ada mimbar, kalau nggak ada mimbar saya nggak mau berkhutbah. Beliau ingin biasa saja, sudahlah saya pakai hewan tunggangan saya, sudah cukup itu digunakan untuk berkhutbah. Kemudian hadis ini menunjukkan tadi kenapa sampai kita katakan air liur unta itu bisa suci.
Ya, kenapa sampai air liur unta itu bisa suci? Dikarenakan Nabi SAW tidak mengomentari ketika sahabat ini kena air liur unta. Harusnya kan Rasulullah SAW beritahu, Mas, jangan dekat-dekat sini loh. Ini unta biasanya air liurnya jatuh di sini. Kamu minggir sedikit. Namun Rasulullah SAW biarkan dia di situ. Artinya ini tanda persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tanda persetujuan dari Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang jadi ikrar. Penetapan beliau yaitu penetapan Nabi dan itu menjadi hukum. Ada yang menjadi penetapan Nabi dan itu nantinya akan menjadi hukum. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil. Ada kesimpulan yang terakhir. Kita bisa ambil yang terakhir dari setiap hewan yang halal dimakan, air liurnya itu suci. Setiap hewan yang halal dimakan, air liurnya itu suci. Berarti air liur kambing, sapi, unta suci. Termasuk juga pernah kita bahas kucing. Walaupun hewannya haram, namun karena ini sulit untuk dihindari, air liurnya juga suci. Ya, demikian. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Nggih, ini kemauan nggih untuk pengawasan kali ini kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.